Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Peramalan Penjualan dengan Metode Time Series Studi Kasus pada Toko Berkah. Di sini saya Vivi Lestari sebagai moderator akan menjelaskan pendahuluan. Dalam perkembangan dunia usaha, terdapat persaingan yang sangat kuat saat ini. Pesatnya perubahan selera masyarakat dan terpesatnya kemajuan industri saat ini menyebabkan perubahan. Termasuk toko berkah di mana terjadi perubahan baik permintaan maupun penawaran produk. Toko berkah terletak pada Kampung Tegal Tanjung, RT 01 RW 19, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tujuan dari setiap UMKM adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Ada beberapa bagi usaha UMKM tersebut, antara lain mengefisiensikan biaya produksi dan meningkatkan volume penjualan. Menekankan biaya produksi, meningkatkan volume penjualan adalah UMKM dapat menggunakan beberapa cara seperti mengganti bahan baku dengan lebih murah, membatasi jumlah karyawan, dan lain-lain. Pada saat yang sama, UMKM mengandalkan volume produksi yang tinggi, pemasaran produk yang agresif, dan teknik peramalan penjualan yang tepat untuk meningkatkan volume penjualan. Peramalan penjualan diperlukan perusahaan dalam memprediksi penjualan di masa mendatang agar perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Peramalan adalah teknik kuantitatif dalam memperkirakan apa yang terjadi pada masa mendatang, yang menggunakan data masa lampau sebagai acuan yang dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu menurut Lestari dan Wahyuningsi 2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan metode peramalan naif, simple average, moving average 3 bulan, dan exponential smoothing sigma 0,4. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang bersifat time series, yaitu data yang berdasarkan urutan waktu, di mana penelitian ini diambil bulan Januari 2021 sampai November 2022 berdasarkan uraian yang telah dijelaskan. Maka peneliti dan akan melaksanakan penelitian berjudul Analisis Peramalan Penjualan dengan Metode Time Series Studi Kasus pada Toko Berkah. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Widiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Berkah yang beralamat di KP Tegal Tanjung, RT 01 RW 19, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan yang berlangsung pada bulan November 2022. Yang kedua, di sini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan pemilik toko berkah. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, tinjauan pustaka, jurnal, dan penjualan toko berkah serta beberapa penelitian terdahulu. Data sekunder dipergunakan sebagai pelengkap dari data primer. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan dan penelitian adalah mendapatkan data menurut Sugiono 2013 halaman 308. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi atau pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang keempat ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan metode peramalan naif, simple average, moving average 3 bulanan, dan exponential smoothing
sama dengan 0,4 dilakukan dengan cara mengolah data menggunakan program Microsoft Excel. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada hasil penelitian. Pengambilan data dilakukan pada UMKM Toko Berkah. Pada penelitian ini data diambil untuk diolah adalah data penjualan pada bulan Januari 2021 sampai bulan November 2022. Dalam data ini tersebut, periode dan jumlah penjualan data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. Di sini ada rata-rata. Di sini ada rata-rata dari tahun 2021 sampai dengan 2022, rata-ratanya sekitar 243,91 dengan jumlah 5.610. Dan di sini ada grafik penjualan. Pada gambar tersebut dapat terlihat keadaan yang naik dan turunnya, penyebab terjadinya penurunan dikarenakan faktor alam yang tidak menentu. Grafik data penjualan termasuk dalam data stasioner dikarenakan data waktu relatif tidak berubah, dan kata lain garis lainnya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu tajam naik dan turunnya. Setelah data didapatkan kemudian dibuat perhitungan dengan metode Naive, Simple Average, Moving Average 3 bulanan, dan Exponential Smoothing. Dengan delta 0,4 hasil peramalan diperoleh dengan cara membandingkan 4 metode yang digunakan dengan peramalan tersebut. Dengan melihat nilai MAD dan MSE yang terkecil dari 4 metode yang digunakan. Metode yang dimiliki nilai MAD dan MSE terkecil yang akan digunakan sebagai acuan perencanaan dalam penjualan untuk 1 tahun yang akan datang. Berikut ini merupakan hasil nilai MAD dan MSE untuk masing-masing metode yang dapat dilihat daripada tabel di bawah ini. Dari tabel 2 ini, nilai MAD dan nilai MSE pada metode Naive, Simple Average, Moving Average, dan Exponential Smoothing dinyatakan moving average 3 bulanan sebesar MAD 12,67, MSE 24,44, MAP 5,28%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ripah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Di sini ada pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata tingkat error dari metode Naive, Simple Average, Moving Average 3 bulan, dan Exponential Smoothing dengan alpha 0,4 menunjukkan bahwa hasil perbandingan peramalan pada tabel 2 yang memiliki akurasi peramalan mendekati nilai aktual, yaitu metode Moving Average 3 bulan, memiliki nilai MAD dan MSE lebih kecil daripada 3 metode lainnya, yaitu dengan MAD sebesar 12,67 dan MSE sebesar 5,28%. Artinya metode Moving Average yang menggunakan nilai rata-rataan 3 bulan yang memiliki akurasi peramalan tertinggi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk peramalan 1 tahun yang akan datang. Adapun hasil untuk peramalan penjualan pada bulan berikutnya adalah 245. Dapat dilihat pada tabel 3 yang ada di samping. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan dan implikasi. Berdasarkan hasil penelitian pada usaha Toko Berkah, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan 4 metode yang telah diuji coba, dapat diketahui bahwa metode Moving Average 3 bulan adalah metode yang memiliki nilai tingkat kesalahan paling kecil, yaitu MAD sebesar 12,67 dan MSE sebesar 5,28% dan MAFE sebesar 224,44 dengan hasil peramalan untuk bulan berikutnya sebesar 245. Yang kedua, berdasarkan perbandingan hasil peramalan diketahui bahwa metode Moving Average 3 bulan memiliki tingkat akurasi peramalan yang mendekati nilai aktual penjualan, sedangkan metode lainnya tidak mendekati nilai aktual. Yang ketiga, metode paling efektif yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan penjualan pada usaha Toko Berkah adalah Moving Average 3 bulan karena memiliki nilai rata-rata tingkat error yang paling kecil. Dari hasil penelitian penulis mendapatkan saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode peramalan selain Moving Average 3 bulan agar hasilnya dapat digunakan untuk
perbandingan dengan penelitian ini dan menggunakan data terbaru sehingga pengambilan keputusan lebih tepat dan menghasilkan perhitungan yang lebih jelas atau lebih pasti. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.